Udah Pak, makasih Pak. Ya, yang lisan dulu Ya, deh. Pak, Kalau saya makanya. buka chat WA itu kadang gagal fokus. Suka yang lisan dulu deh, maaf ya, yang WA ya. Pak, izin Pak. Ya, Iya, Pak, silakan. makanya. Ya, Pak siapa dulu Pak? ya siapa Nih. dulu? Oke, saya dulu, Pak. Ya, Boleh? Ibu Ira, ya, Ibu Ira, Bu Ya, Ira. ya kalau mau nambahin akun gimana, Pak? Misalnya kan itu Ayo. contohnya ada beberapa tuh kan. Misalnya Ya. ada banyak gitu. Ada Oke, nambah PTI, akunnya PTB. banyak ya. Nah, Iya, tolong ya diperhatiin ya, biar kita nggak berulang ya. oke, Contohnya yang Pak. banyak akunnya misalkan, karena oke, kita ini ada pelanggannya ada A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Dan kita mau ada Iya, piutang A, B, C, D, E, F, iya. Y gitu. Mau 10 Giro lupa 1 2 3 4 5 6 7. Sorry, bahasa Jawanya medok. Oke. Oke, gampang kan? Langkah Oke. berikutnya copy. Nah, selesai kan? Oh, belum, no, itu masih warna merah. Jangan dulu di refresh. Bisa berantakan. Oke, kita Hmm. ganti dulu. Ini piutang oh, PT A. Oke, udah nggak merah ya. Merahnya harus Hmm. diberesin dulu, Bu. Nggak boleh langsung Oke. PT A, PT B, PT, PT C, PT D, PT E, PT-nya gampang-gampang aja ya. PT Hmm. F, PT G, selesai. Oke. Oh, belum Ya, selesai, ini masih warna-warna. Oh iya, iya. ya, Ganti. Nomor 1. Udah nggak merah ya. Oke, ya, udah tarik gini aja. Oke, udah selesai kan? ya. Selesai. Oh, Oke. ada masalah baru. Ini saldonya jadi ngaco. Oh, ini kan PT baru Hmm. belum punya saldo. Ini kan ngopi di atas. Oh iya ya, dinolin. Jadi jangan grogi. Nah, pelan-pelan diresatin salahnya apa. Oke. Oh, saldonya udah bener nol. Nama Oke. PT-nya nggak bentron apa. Masalahnya adalah, lah ini kenapa belum muncul di sini PT ABC loh? Kan udah dikasih tahu di refresh. Oh ya, di skip dulu, ditekan refresh sekali aja, refresh. Kita urut, ini kan berantakan nih, kelihatan refresh lagi. Ini masih berantakan Pak, refresh lagi, selesai. Ini muncul PT ABCD. Kalau sini udah muncul, otomatis di sini muncul, otomatis di neraca juga muncul. Nah, cara ini berlaku untuk yang lainnya juga. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Makasih. Ayo, yang tadi ada namanya di bawah Bu Ira tadi siapa ya? Pak, Yeni, itu Pak. Yeni HK ya? Pak, Pak izin Pak mau tanya. Yeah. Terkait PMK yang baru itu Pak, PMK 66 itu. Menurut Bapak, saya minta pandangannya aja sih Pak. Menurut Bapak itu perlu ada nggak sih tambahan COA terkait kayak apa sih namanya terkait Natura itu? Kan Natura itu kan yang kemarin itu ada batasan-batasan. Nah, menurut Bapak perlu nggak sih tambahan COA-nya di saat pencatatan? Itu aja sih Pak. Kasih ya Pak. Eh, prinsipnya pertama perlu, karena kan di sini ada kategori natura yang kemudian apa namanya natura kenikmatan yang kemudian itu bukan objek PPh, natura kenikmatan yang kemudian itu kena PPh gitu kan. Mungkin juga ada, jadi kan poinnya sebenarnya harus dipisahkan mana yang kategorinya kena PPh dan nggak kena PPh, karena itu nanti supaya ekualisasi data antara akuntansi sama SPT massa ya khususnya itu sinkron. Itu idealnya dibikin coanya sesuai masing-masing. Kayaknya nanti kalau sayanya udah utangnya udah berkurang ya. Aku bahas khusus itu karena itu cukup panjang. Saya nggak bisa jawab gini doang sih sebenarnya. Karena pasti rekan-rekan bingung prakteknya kayak gimana sih contekannya gitu kan. Contekan dari kalau rekan-rekan pakai sistem akuntansi yang ini cara nambah coannya gimana, terus nanti cara jurnalnya gimana, ngitung pajaknya gimana, ngeceknya benar atau salahnya kayak gimana. Kayaknya nanti aku contohin satu contoh khusus tapi nggak saya webinarin lagi ya, tapi mungkin itu kan durasi setengah jaman ya gitu, nanti tak upload di YouTube.
kita kasih tahu di grup webinar. Prinsipnya perlu, karena gini kan skala resiko tertinggi kan memang kalau ini kan masih tahun depan. Saya sendiri sekarang menghadapi banyak permasalahan yang harus diberesin satu-satu, yang kemudian harus didalamin, harus diselamin, diurai dari sisi akunting gitu. Makanya saya belum pernah terkait webinar itu punya modul. Makanya mohon maaf nih. Cukup jelas. Nanti tata kayaknya seminggu 2 minggu ke depan tak kasih simulasinya kayak gitu. Jadi referensinya dari contoh terkait ini cara jurnalnya. Demikian Bu. Ya, dibikin Bikin akunnya deh. Gimana? Kasus kali, jadi jadi setidaknya ada gambaran, misalkan studi kasus tentang masalah pemberian kendaraan atau pemberian fasilitas yang lainnya. Kasus saya kayak tak bikinin tersendiri. Kalau sekarang sayang dong gitu, karena kan betul, Pak. Itu tapi kan risiko kecil, tapi jimat. Sedangkan saya ngomongin bikin besar. Kalau saya berada di kota Bandung, ya coba deh, siapa sih gaji sampai 100 juta? Ya kira pemegang saham kan ranah-ranah tertentu. Jadi saya lebih ke universalnya ya. Kayak kasus yang itu nanti tak bikinin materi tersendiri ya, sayang waktunya. Karena akuntansi itu sangat kompleks. Ayo, ya Bu, ya ini ya. Jawabannya jelas Pak, ya. Banyak ya Pak. Iya. Ayo yang lain yuk. Pak, izin bertanya Pak. Ya, monggo. Ya, saya Sylvia. Pak, untuk pemotongan jasa itu kan ada PP yang dikenakan PPh 21, ada 23, tergantung itu badan atau pribadi. Nah, untuk chart of account-nya supaya equalisasi juga gampang, itu apakah perlu dibuatkan 2 chart of account atau cukup 1 aja, Pak? Supaya kita juga gampang, Pak. Yang ini kena 21. Kadang kan kita misalnya perbaikan, misalnya komputer, ada yang badan, ada yang pribadi. Nah, untuk perbaikan komputer itu kan sebenarnya masuk ke dalam biaya pemeliharaan inventaris. Nah, kita tuh sering susahnya, ini 21, ini 23, tapi digabungkan di dalam satu account. Nah, saya bisa minta tolong sarannya, Pak. Ya. Prinsipnya pertama yang gini Bu, Ibu pakai skenario apapun sebenarnya saya tidak bisa bilang salah enggak. Yang perlu kita pahami dulu adalah gini dulu. Kalau ini terkait kayak kategori yang tidak berkesinambungan atau tenaga ahli atau yang terimanya kayak tadi kasus-kasus tadi, ini orang pribadi ya, kita harusnya kan motongnya PPh 21, kenapa jadi slip ya? Enggak digoyang. Oke. Kategorinya dipotong PPh 21. Kalau ini yang memberikan jasa adalah perusahaan, dipotongnya PPh 23. Ya mungkin yang harus kita lihat di sini adalah kalau nilainya masih kecil umpamanya ya, nggak sering-sering amat umpamanya ya, digabungin aja ke biaya pajak Bu. Cuma nanti di sini keterangannya disebutin di sini. Jadi supaya kita lebih efisien gitu, buka dikit-dikit akun. Kalau nilainya, Ibu skala perusahaan yang Ibu handle perusahaan menengah ke atas gitu ya, omsetnya udah 10 miliar, ini cuma biaya 150.000, 500.000 harus bikin akun sendiri, kayaknya kurang efisien ya Bu ya. Kebanyakan akunnya, kadang kan kalau itu lebih nyaman. Jadi mungkin kalau kasus kayak gitu, Ibu bisa aja kategorinya satu aja, namanya biaya pajak Bu. Jadi kalau ada jurnal gitu kan, ini saya nggak hapus ya. Kita turun ke bawah ya. Kita coba mencontohkan kasus pertanyaannya Bu siapa? Bu Jenny ya. Ini Bu contohnya bapaknya. Kita jangan dilihat tanggalnya ya, kita juga simulasi ya. Di sini keterangannya nih. Biaya servis komputer kantor umpamanya ya, komputer kantor. Tuan jasanya misalkan Tuan Agus, kemarin Tuan Agus S gitu ya. Kan di sini ini delete nih, berarti kan kategori sebenarnya di sini, makanya ini kan Ibu ternyata Pak Agus kategori PPh 21 udah gitu kan. Berarti di sini ada, misalkan kalau dia kan karena orang pribadi kan nggak ada invoice ya, nggak ada PO ya, mungkin adanya kwitansi, Ibu bayarnya ada kwitansi, gitu kan. Nah, jurnalnya di sini ya kan sebenarnya di sini kan biaya. Maaf ya, saya contohin sekalian ya sambil jawab ya. Ada nggak servis? Biaya servis
Anggap nih servis kendaraan adalah contoh tadi tak ganti aja ya biar servis kendaraan ya. Jadi kita nggak nambah akun ya supaya lebih hemat waktu ya. Oke, biaya servis kendaraan. Oke, ya udah pas ya Bu ya. Misalkan biaya servis kendaraannya di sini ini orang pribadi ya jasa ya anggap tenaga ahli nggak berkesinambungan anggap ini 1 juta. Oke, berarti anggap langsung dibayar aja ya, nggak pakai hutang-hutangan ya. Berarti kategorinya bayarnya pakai kas. Oke, berarti bayarnya kan 1 juta dulu kan. Tapi ternyata di sini kan ada ya karena kita melaksanakan pajak secara benar kan berarti ya dipotong pajak ya misalkan kan gitu kan. Oke, dipotong pajak umpamanya 1 juta. Anggap dia tenaga anggapkan ini kategori kan orang pribadi ya bukan potong 23 ya potong 21 yang tidak berkesinambungan juga gitu kan makanya 1 juta dikali 50% berarti kan 500.000 ternyata dia ngasih NPWP 500.000 dikali 500.000 dikali 5% 500.000 500 Cirolo dikali 5%. Harusnya punya kalkulator pencet. Ada kalkulator dagang di situ. Jadi berarti kan di sini ada hutang kan? Ada hutang. Ya kalau ini kita pakai hutang pajak juga boleh, pakai hutang PPh 21 juga boleh ya, berarti jurnalnya kita paham aja sih gitu loh. Kalau ini kita pakai hutang pajak aja dulu. Ini misalkan 25 Cirolo 25.000 berarti sisanya dibayarkan 1 juta dikurangin 25 sama dengan 1 juta sama dengan 1 juta dikurangin 25. Oke. Gitu. Mungkin di sini keterangannya aja yang dibikin PPh 21 kwitansi gitu loh Bu. Jadi Ibu yang mutusin gitu. Ini kira-kira penting nggak penting tapi sama aja bener Bu, nggak ada masalah gitu loh. Nanti kita pakai hutang pajak terus nanti baru di jurnal nanti pada saat ekualisasi kan tinggal difilter nih yang ranah-ranah PPh 21 yang mana, ranah-ranah PPh 23 yang mana gitu. Misalkan ininya di sini misalkan ranahnya di sini servis ke servis kendaraan ya, keulang kendaraan ke bengkel, misalkan ke PT ya, ternyata dia PT ya, terus ranahnya ini PPh-nya 23 ya, ranahnya PPh 23, PPh 23 umpamanya. Ini ada invoice ya, itu tinggal menyelesaikan. Ini hutang pajak aja juga nggak apa-apa, cuma ini keterangannya PPh 23 ini udah membantu untuk ekualisasi. Tapi kalau ini mau dibikin tersendiri hutang PPh 23, hutang PPh 21 juga boleh. Jadi opsional Bu. Jadi kita yang menentukan skala kebutuhannya seberapa urgen atau tidak. Tapi kalau mau digabung kita bisa manfaatin ranah area yang ada di sini untuk pengujiannya. Oke, cukup jelas ya Bu. Jelas Pak, terima kasih ya Pak. Saya nggak ngabisin waktu benerin ketikan ya, sayang waktunya gitu loh. Terus, ayo ini udah mulai banyak pertanyaan. Halo, Pak, Assalamualaikum. Salam, ya mangga Pak. Mau bertanya Pak? Ya mangga. Lebih ke apa terkait pajak sih. Saya itu kan perusahaan baru nih, bergerak di bidang jasa teknologi seperti sistem klinik rumah sakit. Nah, ini tuh perusahaan saya tuh baru buka itu di Juli 2022. Nah, di akhir 2022 itu belum ada pendapatan yang terlalu signifikan gitu. Nah, untuk laporan SPT tahunnya itu wajib dilaporkan atau enggak ya, Pak ya? Atau disatuin sama 2023? Aku jawab tuntas ya Pak ya, supaya tidak misunderstanding ya. Pertama adalah Bapak PT atau siapa ya Pak? PT Pak. PT ya? PT Pak. Ya, sebenarnya mau badan hukum apapun itu wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban akuntansi ya.
mau PT, mau CV, mau yayasan, tapi yang mungkin membedakannya ada jenis laporan pertanggungjawabannya kayak apa sih gitu kan. Nah, tapi kita sederhanakan sekarang kalau PT, ya namanya juga PT, kita sebenarnya bukan hanya masalah pajaknya, tetap harus ada akuntansi, harus ada pembukuan, yang notabene sangat mungkin adalah nanti di dalam laporan keuangannya Bapak sangat mungkin posisinya masih menunjukkan rugi. Kenapa rugi? Karena belum ada pendapatan, belum ada penjualan, tapi ada biaya-biaya, mungkin ada biaya yang bisa ditangguhkan, tapi mungkin ada biaya-biaya yang tidak bisa ditangguhkan. Jadi tetap harus menyelenggarakan pembukuan kan. Pembukuan kan urusannya bukan hanya ke pajak ya, urusannya kepada pemilik dana, pemegang saham, atau mungkin kreditur, dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban laporan operasional perusahaan oleh pengurus. Artinya nanti berkesinambungan dengan bagaimana apakah laporan pertanggungjawabannya nanti misalkan dalam RUPS atau RUPL itu bisa diterima atau tidak. Oke. Jadi kita Bapak tetap harus menyelenggarakan laporan keuangan meskipun laporan keuangannya rugi pertama. Yang kedua, ya nanti Bapak bikin surat pernyataan ditandatangani direktur pada saat lapor SPT bahwa menyatakan PT-nya Bapak berdiri tahun segini pada tahun pajak termasuk disebut belum ada pendapatan gitu. Jadi itu dilampirkan untuk menegaskan bahwa memang ini belum ada pendapatan atau belum ada pendapatan. Posisi laporan laba ruginya rugi ya udah biar aja nggak apa-apa. Nanti ngisi di SPT-nya ya Pak ya, ngisi di SPT-nya ya berarti omsetnya nol. Mungkin ada biaya-biaya yang kemudian ranahnya itu tetap masuk biaya, jadi posisi Bapak rugi kan. Nah, nanti Bapak lakukan koreksi fiskal positif, jadi laporan laba ruginya menjadi nol, jadi tidak posisi rugi. Tidak dalam posisi rugi dan tidak posisi lebih bayar. Karena gini Pak, kalau posisinya rugi 2 tahun, 3 tahun, kecenderungannya kena pemeriksaan rutin gitu. Cukup jelas Pak? Cukup jelas Pak. Pak, satu lagi. Kalau misalkan untuk yang di tahun 2023 kan otomatis sudah ada proyeksinya tuh untuk penjualan masih di angka 2 sampai 3 M-an. Itu kita masih pakai yang pajak final yang UMKM, masih pakai yang itu. Ya. Prinsipnya adalah sekarang kita tak berada tahun berapa? Oh, sekarang kita berada di tahun 2023. Kalau kasusnya Bapak kan berdirinya tahun 2022. Jadi yang kita tengok omset tahun terakhir, Pak. Jadi meskipun tahun ini omsetnya nembus misalkan sampai 10 miliar umpamanya, tapi karena yang lamanya adalah di bawah 4,8 miliar, itu tetap aja PPh-nya final, Pak. Mungkin yang membedakannya adalah ketika omsetnya mencapai batasan PKP 4,8 miliar, berarti bulan berikutnya Bapak udah nggak harus ngajuin PKP, Pak. Tapi kalau menyangkut PPh badannya masih final, karena Bapak perusahaan baru belum lebih dari 3 tahun, dan tahun sebelumnya masih di bawah 4,8 miliar. Cukup jelas ya, Pak? Jelas, Pak. Oke. Ayo, Saya dilanjut. tanya lagi. Mangga. Ini Pak, berkaitan dengan yang ini barusan nanya, itu kebetulan saya udah ada penghasilan gitu kan. Nah, dipotong PPh 23 juga sama klien. Dan kita juga membayar 0,5%. Jadi ada 2 tuh. Jadi dari klien dipotong 2%, kita bayar 0,5%. Kenapa jadi 2 ya? Ibu lewat transaksinya siapa? Bendaharawan ya? Kenapa? Dari klien dipotong PPh non final. Iya, betul. Jadi kredit pajak. Sedangkan Ibu sekarang bayar PPh final. Iya, karena kan perusahaan baru dan penghasilan masih di bawah 4,8% gitu. Harusnya Ibu ngajuin surat keterangan bebas ke KPP ya. Jadi nggak kayak gini ya. Sayang ya. Tapi prinsipnya kalau akuntingnya Ibu rapi, ya kan perpajakannya rapi, itu bisa diajukan pengembalian. Yang dipotong sama pihak yang tadi, yang lebih memahami adalah Ibu sih sebenarnya prinsipnya. Saya nggak tahu ya, tapi kalau sepengalaman saya pajak baik-baik kok. Sering kita coba ngobrol doang.
Nggak seserem itu. Teman-teman udah modern kok. Mungkin ada yang mungkin adalah satu dua yang case, tapi secara umum pada baik-baik kok. Jadi kalau nengok kontekstualnya ibu, karena kalau nggak kayak gini, ibu mohon maaf ya jadi boros yang berkelanjutan. Kalau udah terlanjur ya udah deh, PPh finalnya tetap dibayar sesuai aturan. Tapi kredit pajaknya kalau bukti potongnya ada, akuntingnya rapi, PPA, SPT masanya rapi, ajuin aja kan itu tidak pemeriksaan outtakes kesel. Itu cuma pemeriksaan kategori. Kalau zaman dulu namanya verifikasi ya. Kalau sekarang ya pemeriksaan kategori yang meriksa juga bukan fungsional pemeriksa, itu paling penyuluh, lebih ke ranah administratif kantor. Jadi intinya adalah memahami diri sendiri, memahami hak dan kewajiban sebaik-baiknya gitu. Jadi diurus aja sih Bu, kalau memang bisa, kalau memang rapi karena itu masih hangat kok. Kalau Ibu dilewati ya hilang juga, tapi kewajiban dikejar juga gitu. Jangan takut diperiksa karena kalau kita rapi diperiksa sekali dua kali nggak kena masalah, berikutnya yang periksa juga males. Cukup jelas ya. Iya Bangga, soalnya pernah ada kejadian kayak gitu. Kita udah ngasih surat PP 23 yang dari pajak, itu tetap dipotong. Ya, Gitu. maksudnya dari lawan transaksi sana tetap motong ya. Ya mungkin sebenarnya di sini kadang di lapangan prakteknya itu pada bingung takut disalahin. Jadi kayak pokoknya saya mau aman saya gini padahal nggak gitu-gitu juga. Oke lah kalau ya sebenarnya ya dibicarakan sama bagian pajaknya sana lah gitu. Kalau nilainya material masih di bawah ranah ofisial ya diajuin aja pengembalian pendahuluan tuh gitu. Tapi kalau mohon maaf kalau nilainya kecil aja ya jangan. Yang mengetahui besar dan kecil adalah pihak perusahaan itu sendiri ya karena kan relatif ya nggak bisa ngomong ya. Tapi prinsipnya nggak seserem itu. Teman-teman saya baik kok Bu. Jadi saya kadang masih kelepasan karena memang saya lama di pajak ya. Saya selama ngurusin pajak baru sekali aja tahu pada saat saya orang itu belum tahu saya orang pajak agak kaku. Tapi setelah pada yang dari bulan Maret itu secara normatif profesional kok nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Jadi ibu belajar bagaimana melihat secara positif deh. Nggak. Kalau nilainya material ranahnya belum ofisial, ya udah diajuin pengembalian pendahuluan sayang bisa membantu cash flow perusahaan juga. Oke. Banget, Pak. Mangga, ada yang nanya lagi? Pak. Iya. Ini ya daftar mohon maaf ya yang masuk di daftar chat saya belum buka, belum baca. Saya yang online nanti tapi tadi pasti saya bayar ya, pasti saya bayar. Kalau yang pengen cepet nanya online aja deh. Saya kalau baca teks jadi gagal fokus gitu. Ini masih jadi udah kayak orang tua ini agak gaptek. Ayo, yang berikutnya ayo silahkan ada yang nanya. Pak mau tanya lagi Pak. Oh mangga silahkan. Kalau misalkan perusahaannya sudah PKP nih, yang tadi yang jasa teknologi sistem klinik. Kalau misalkan udah PKP nih, udah 3 tahun, omset kita udah di atas 20 M atau 30. Nah, setelah PKP itu tuh biasanya kewajiban pajaknya itu apa aja ya Pak ya? PPN, PPh 23 itu udah pasti ya Pak ya? Oke. Terima kasih Pak. Sebenarnya kalau ya semakin gede omset sebenarnya pertama yang Bapak harus dipetakan lebih rapi lagi ya akuntansinya ya khususnya penyusunan coanya itu sendiri. Saya kan posisinya kan Bapak bisa jadi ada transaksi-transaksi yang kemudian Bapak seperti prolog yang tadi saya sampaikan. Oh, ranah PPN-nya kita harus wajib motong, kita wajib mungut 010, clear. Oh, ranah PPN-nya, ranahnya ini dipotong bendaharawan karena jurnalnya juga itu jurnalnya masing-masing Pak, saat terutangnya juga beda-beda. Kalau jadi di setup dari awal supaya rapi, mudah nguji buku besarnya juga buku besar masing-masing. Nanti kan buku besarnya di sini ada buku besar penjualan yang 010, ada penjualan 020. Itu macam-macam Pak, itu sangat memudahkan diimplementasi. Bapak sendiri memahami lebih mudah, pihak lain juga lebih mudah. Yang pasti kalau secara umum, baik PKP maupun nggak PKP, seluruh kewajiban pajaknya sama kalau terkait PPh.
Ranah-ranah PPh 21, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh final lainnya, PPh badan. Karena barometer cara ngitungnya udah beda. Oke, 31 huruf E karena di bawah 150 miliar. Oh, pasal 17 sudah nggak bisa pakai rasio 4,8%, 50 miliar. Itu berarti pakai ya pasal 17. Atau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Tapi udah wajib pembukuan, itu tarifnya pengurang 50% semua. Jadi itu nggak ngaruh sama PKP ataupun nggak PKP. Nah, beda halnya kalau udah ranah PKP, hanya ranah PPN aja Pak, PPh-nya nggak ngaruh, sama aja. Cuman mungkin dia harus dilihat lagi lebih dalam adalah Bapak masuk ranah bisnis yang harus didalami lebih dalam Pak, supaya tidak boros, supaya tidak salah, karena ada ranah-ranah yang mana yang ranahnya ini nanti BKP JKP-nya kena PPN. Ranah BKP JKP-nya yang kategorinya negatif list tidak dikenakan PPN. Kita transaksi sama rumah sakit lebih didalamin Pak, diperkuat dulu di situ. Tapi yang membedakan hanya PPN aja. Jadi akan lebih baik memperkuat core bisnis pemahaman Bapak, jenis produk layanannya, produk barang jasa maupun BKP-nya, memetakan di situ, baru jumlahnya lebih terukur, lebih terarah. Cukup jelas ya Pak ya. Jadi ranahnya cuma PPN, tapi benar-benar harus diselamin Pak, supaya tidak boros, tidak salah membuat keputusan, karena tidak semua produk itu kemudian kena PPN Pak gitu. Coba, karena ini kan ada perlu perubahan aturan negatif list juga, barangkali ada yang saya belum cek lagi. Jadi kalau modelnya kita kan tahu setelah mendapatkan informasi lebih detail loh. Oh ini gitu loh Pak, kan nggak bisa dipukul rata gitu. Coba cek lagi negatif list Undang-Undang PPN pasal 13 pasal berapa ya, lupa 13 ya kalau salah ya. Karena ada perubahan ke Undang-Undang Ciptaker sama HPP, ada nggak perubahan negatif listnya gitu. Cukup jelas Pak. Jelas banget Pak, terima kasih Pak, sangat membantu. Maaf ya ngomongnya banyak ya. Saya berusaha bagaimana supaya tidak salah memahami gitu sebenarnya. Kadang saya dapatin nanyanya mungkin benar, tapi sebenarnya nggak, harusnya lebih detail dulu supaya tidak salah langkah. Salah langkah masalahnya urusannya duit loh, bukan cuma benerin coret gitu loh. Oke, ayo silakan yang mau nanya, mangga. Pak, mau nanya lagi Pak. Yeah. Pak, kan perusahaan yang tempat saya kerja kan baru berdiri tahun 2022. Nah, itu kan tadi Bapak bilang udah ada timbul biaya-biayanya. Jadi kan bisa dikoreksi fiskal ya Pak, jadi dinihilin ya Pak. Iya, betul. Nah, tahun 2023 ini itu masih belum ada pendapatan tapi biaya-biaya juga. Apakah dikoreksi fiskal juga atau gimana Pak? Iya, sama aja. Pertama gini, kan laporan keuangan kan sebenarnya urusannya bukan pajak doang gitu kan. Oh, si para pemegang saham khususnya, pemodal khususnya pengen tahu, oke, ini tahun 2022 itu neracanya kita kayak gimana sih gitu kan. Kekuatan neraca kas banknya berapa, ada piutang enggak gitu, ada aktif enggak, ya akumulasi penyusutan dan lain-lain. Di sisi pasifa, hutangnya kayak gimana, kita ada hutang kepada siapa saja, oke, ada hutang jangka pendek, di bawah setahun, hutang jangka panjang, di atas 5 tahun, ada hutang pajak nggak, ada hutang lain-lainnya, oke. Sisi modal yang udah store berapa, wah ini modal yang udah kepake berapa, ruginya berapa. Jadi sisi komersil itu benar-benar menyajikan kondisi sebenar-benarnya, kekuatan neraca laporan keuangan perusahaan. Akhirnya akhirnya ini Pak, jadi rugi laba kita tahun 2022 adalah rugi sebesar 100 juta. Ini secara komersil, tapi secara perpajakan masuk SPT ya, saya nggak bikin rekonsiliasi fiskal ya, sederhana aja dulu ya. Begitu masuk di SPT-nya nanti kan itu udah masuk apa adanya semua di lampiran 1 SPT. Nah, giliran masuk lampiran 1 ada koreksi fiskal positif, Ibu tinggal nambahin koreksi fiskal positif 100 juta otomatis nihil. Karena kan juga sebenarnya ranahnya juga ranah final kan. Ya, tahun berikutnya tahun 2023 ya kalau posisinya memang belum ada pendapatan kok. Belum ada pendapatan ya udah sama kayak tadi, cuma diperkuat sama surat pernyataan. Kan memang belum ada pendapatan, belum ada itu. Dibikin surat pernyataan kayak yang tadi tak jelasin Bu. Iya Pak.
percaya deh sama saya lama di pajak Bu, nggak, jangan khawatir amat Bu, nggak sekiller itu kok gitu. Nomor saya ada itu teleponnya. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Jangan teman-teman tuh banyak ya nggak seserem itu. Kondisi sudah ada mungkin case, tapi sebenarnya kalau kita memahami posisi kita dengan baik, datanya kuat, banyak kok yang pepesan kosong selesai gitu loh. Bahkan ya kepanjangan nanti. Lanjut. Iya, Pak, makasih, Pak. Oke, lanjut. Ayo lanjut ayo. Kalau nggak ada, saya lanjut pembelajaran ini. Akuntingnya belum selesai loh ini. Tapi kan sebenarnya bagian-bagian yang memang nggak bisa dipisahkan gitu loh. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, tak lanjut ya. Ini kalau dilihat, kalau ya sebenarnya jangan nunggu saya jelasin satu-satu ya. Karena kalau jelasin satu-satu, kebayang nggak sih ngajarin 5 hari dibandingin sama ini aja kita udah waktunya ya gitu ya. Ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat satu-satu ini saya ajarin cara ngebacanya kan. Jurnal-jurnal ini kan kalau ini kan bisa Bapak Ibu rekan-rekan lihat sendiri ya. Jurnalnya yang bingung jurnal yang mana, ayo silakan ditanyain. Kalau ini kan jurnal pembelian, saya udah ngarahin ya. Tolong dong pakai nama akun-akun yang standar supaya penjelasan kita itu di sisi eksternal gampang dipahami, katanya tidak menghasilkan false. Jadi ini kan kalau kita lihat di sini kan jurnal biaya entertainment, tarikan kas bank. Saya nggak bacakan jurnalnya, kan bisa baca sendiri ya. Jurnal penjualan gitu kan. Oke, kita lihat contoh jurnal penjualan ini. Kalau saya bikin simulasinya sebenarnya jurnal penjualan simulasinya ini nih HPP simulasi. Kayaknya oke. Share-nya kan dipindah ya. Ini new share. Ada dia. Mana HPP simulasi? Kenapa gambarnya di sini ya? Kenapa nggak lari ke sini? Oh, ini file Excel-nya ini. File Excel. Iya, ini nih. Oh, kurang gede. Kenapa? Oh, bukan belum dibuka. Open. Oke, ini baru kebuka, maaf ya. Nah, ini kan sebenarnya belum. Maaf. Kita ngebaca dari sini ya supaya ya. Kalau tampilan di sana udah itu ya HPP simulasi ya. Inilah kalau kita pakai online pindah layar agak bingung ya bolak-baliknya. Tapi kan sebenarnya kalau rekan-rekan mendalamin implementasi sebenarnya bisa dipelajarin sendiri ya. Tinggal ditandingin ke jurnal-jurnal yang ada di akuntansi. Intinya kalau di sini kalau contoh simulasi yang saya bikin ini kan sebenarnya saya ulang ya. Ini data-data ngarang, bikin simulasi ngarang. Jadi bukan data real ya. Bahkan sebenarnya lebih susah ngarang daripada real. Nah, ini karena harus berkorelasi, harus terintegrasi dengan data-data lain yang dimaksud ya. Kalau ini kan contoh simulasi ini waktu itu saya ngarangnya adalah produknya spek komputer tertentu ya, spek bagus sedang murah, mungkin kalau spek bagus selamnya sekian giga, OS-nya yang pakai yang mana, data hadisnya berapa dan seterusnya. Ini saldo stok awalnya berapa, terus ini data ini berasal dari data masuk selama periode tahun berjalan, data keluar masuk selama periode berjalan, dan ini saldo akhirnya. Data-data ini kemudian kerekap ke data-data yang ada di sini gitu loh. Jadi ini sebenarnya hanya contoh untuk memudahkan kemudahan memahami jurnal akuntansi yang saya berikan. Nah, kalau data-data ini dicocokin sama buku besar dalam hal ini buku besar persediaan ya, ditandingin sama SPT masa PPN dan dikasih ke pihak eksternal, contohnya Fiskus atau pemeriksa pajak,
Ya, bisa dikatakan nggak akan bermasalah atau tidak perlu nggak akan ada namanya perdebatan gitu loh. Karena ketika di cross check data-data ini ada di jurnal umum, ada di buku besar, ada di uji ekualisasi data PPN, ada di SPT masa PPN, dan ini bisa dikatakan sebagai rekapan catatan persediaan. Oke. Ini data terkait. Jadi kalau data-data ini masuk, DPP masuk, ini angka ini ada di buku besar persediaan. Nah, PPN di sini ada di buku besar SPT masa PPN. Nah, di sini ada di buku besar piutang. Kalau disentuhnya di sini kita pisahin, ada contoh piutang kepada Top Jaya, ada ke elektronik, ada ke yang lain, ada yang ke langsung ya, penjualan langsung ya. Saya ralat ini buku pembelian berarti lebih tepatnya saya ralat ya. Ini buku sebagai hutang. Ini barang masuk, PPN masukkan. Oh ini bukan piutang nih, hutang ini malah salah ketik. Tapi ini isinya sama. Ini buku total hutang. Saya belum ganti. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum, karena kalau bolak-balik sheet itu ternyata nggak efisien. Ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada ditanyain lanjut. Barang keluar juga sama. Ini barang keluar berarti kalau tadi sini sisinya sisi hutang ya. Kalau sini sisinya sisi piutang. Kita jual langsung kah? Ini langsung tuh berarti bukan kategori klien kita, bukan kategori pelanggan kita yang rutin. Ada datang pembeli ke namanya ke unit penjualan, datang bayar gitu aja gitu kan, penjualan langsung. Ada yang kategori lawan transaksi rutin yang kecenderungannya bayarnya nggak langsung cash, bayarnya pakai kredit, pakai hutang dan seterusnya. Ini sangat fleksibel ya, tergantung di Bapak dan Ibu. Ini kode barang penjualan kita, kode barang produk yang kita transaksikan ya. Nama barangnya, unit yang keluar dalam pertanggal tersebut, harga satuan unit, DPP ini sama dengan SPT masa PPN, ini sama dengan PPN, dan dua-duanya sama dengan buku besar. Jadi kalau diuji satu item per satu item, equal satu per satu, nyambung gitu loh. Ini saya bikin bukan hanya sekedar ngarang ya, berdasarkan pengalaman yang saya udah kerjain banyak gitu. Total piutang dan seterusnya. Nah, makanya data-data ini supaya lebih efisien, mungkin bisa dipakai data nomor seri faktur pajak yang kita keluarkan. Seperti itu. Nanti tinggal bisa dilihat rumus-rumusnya, karena ini kan, tapi ini hanya sebagai alat bantu pembelajaran. Jadi kalau rekan-rekan menggunakan aplikasi persediaan stok yang lain silahkan, karena pada prinsipnya ini sederhana aja untuk memudahkan pembelajaran. Karena kalau aplikasi, kalau model-model yang kayak gini kan sebenarnya kekuatannya kepada banyaknya jumlah kuantitas data transaksi, kesederhanaan, ilmu ranah ujinya nggak ada. Jadi kalau menggunakan aplikasi yang pendekatan database, menggunakan contoh akses, apa lupa ya, banyak, itu lebih bagus menurut saya karena ringan gitu. Karena di sini tidak membutuhkan skill akuntansi, tidak membutuhkan skill pajak, tapi yang dibutuhkan adalah database yang kuat menampung banyak transaksi yang efisien. Jadi saya sih lebih recommended sebenarnya pakai aplikasi pasaran. Banyak kok yang murah aplikasi pasaran. Yang penting adalah bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diimplementasikan gitu. Jadi ini data-data penjualan, kalau ditandingin data itu masuk. Cuma bagaimana kalau mengkonversi aplikasi itu ke data accounting-nya yang ini? Oh, saya belum bisa komen ya, karena itu kan memang bukan ranahnya saya, itu ranahnya rekan-rekan tersendiri gitu. Saya hanya mengajarkan dari contoh yang saya udah bikin untuk memudahkan analisis. Atau misalkan kalau dari software lain itu mau disusun kayak gini, ya silahkan, kan tinggal bikin improvisasi ya sesuai kebutuhan. Oke, cukup jelas. HPP sama ya, sebenarnya ini kan stok akhirnya berapa, karena pendekatan LIFO, ini kalau simulasi kemarin kan sebenarnya kita harus lihatnya tandingin total barang masuk, total barang keluar kok. Ini kan kelihatan kan saldo akhirnya segini kan. Nanti tinggal dilihat aja rumusnya gitu loh. Ini kan saya tidak lagi ngebahas rumus ya. Kalau ngebahas rumus kita jadinya belajar Excel gitu loh.
Jadi saldo akhir segini. Kita hitung pakai FIFO, first in first out, artinya ini saldo akhir dihitungnya dari stok akhir yang ada. Kita lihat nilai perolehannya berapa untuk mengetahui nilai HPP. Ini makanya ketika disimulasi persediaan awal 344 juta gitu ya. Persediaan awal 344 juta. Pembelian 5,2 miliar, itu 5,2 miliar bisa dilihat di buku besar pembelian, sisi debit total akumulasinya harus segini. Barang tersedia akhir jumlahnya itu sama ini. Nah, persediaan akhir angka ini bisa dilihat dari nilai total ini sebenarnya, dari jumlah unit yang tersedia di sini. Kalau kita hitung simulasinya ini 500, kan ada rinciannya ya. Bisa dilihat sendiri masing-masing. Dari situ ketemulah HPP. Nah, HPP yang ini yang harus equal sama akunting yang ada di depan gitu. Sebelum saya pindah ke halaman akunting yang di depan, ada nggak yang mau ditanyain dulu di sini? Karena kalau bolak-balik, ayo ada yang mau ditanyain. Kita kayaknya jam 15.00 rest dulu ya. Ada barangkali ada yang mau ke kamar mandi, ada yang mau sholat, ada yang perlu bikin kopi. Kita ketemu lagi di 15.20 menit. Saya chat-chat yang ada di ini tetap akan saya jawab secepat-cepatnya. Tapi kita fokus yang di depan. Jadi kalau yang skalanya urgen, mohon maaf, nanya langsung ya. Oke. Ayo, ada yang mau disampaikan?